Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Jidan Farigi dengan NIM 221F10150. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tunadaksa, yaitu cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan neurologis pada perkembangan anak yang mempengaruhi koordinasi otot gerak, tubuh, dan keterampilan motorik seorang anak. Keterampilan motorik adalah kemampuan bergerak sesuai arahan atau koordinasi. Menurut para ahli, yaitu Muhammad Effendi tahun 2006 ayat 118, menjelaskan bahwa cerebral palsy atau CP merupakan seseorang yang mengalami kelainan pada aspek motoriknya, tetapi terkadang disertai pula dengan gangguan penyerta seperti gangguan emosi, bicara, kecerdasan, maupun sensorik. Menurut Smith dan Tyler tahun 2010 ayat 305 mengatakan bahwa cerebral palsy is not a disease but rather a non-progressive and non-infectious condition that affects body movement and muscle coordination. Pendapat tersebut menjelaskan secara jelas bahwa CP bukanlah merupakan suatu penyakit, tetapi suatu kondisi non-progresif dan tidak menular yang berdampak pada gerakan tubuh dan koordinasi otot. Saya jelaskan lagi, cerebral palsy bukanlah suatu penyakit, namun kondisi di mana seseorang memiliki kekurangan yang disebabkan pertumbuhan otak yang tidak normal atau karena kerusakan pada otaknya. Degenerasi pada otak akan memiliki efek jangka panjang, di mana yang didiagnosa memiliki cerebral palsy akan memiliki kondisi tersebut seumur hidupnya. Namun, meskipun begitu, CP bukanlah gangguan yang mengancam nyawa dan disebut sebagai gangguan non-progresif. Anak dengan cerebral palsy bisa hidup dengan baik hingga dewasa, dengan pengecualian terhadap anak yang memiliki kasus yang parah. Setiap kasus cerebral palsy adalah unik untuk setiap orang. Seseorang mungkin memiliki kelumpuhan total dan memerlukan perawatan konstan, sementara yang lain dengan kelumpuhan parsial mungkin memiliki tremor, gerakan kecil namun hanya memerlukan sedikit bantuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang motorik. Yang pertama ada motorik halus. Motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil dengan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Kemudian ada motorik kasar. Motorik kasar adalah penggunaan beberapa otot besar untuk melakukan sebuah gerakan. Kemampuan lokomotor termasuk berlari, meloncat, mendorong, atau keterampilan manipulatif seperti menarik dengan kedua tangan, melambungkan bola, menangkap, menendang. Kemudian ada oromotor. Oromotor merupakan dasar keterampilan dari makan, mencakup semua kegiatan yang menggunakan sistem gerak otot dari oral cavity atau rongga mulut, seperti rahang, gigi, lidah, langit-langit, bibir, dan pipi, termasuk juga koordinasi gerak di antara organ-organ rongga mulut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cerebral palsy. CP merupakan salah satu gangguan bawaan sejak lahir yang paling umum terjadi di masyarakat.
Gangguan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu spastic cerebral palsy, menyebabkan kekakuan dan kesulitan melakukan gerakan. Kemudian ada tetoid cerebral palsy, mengarah ke gerakan tak terkendali. Kemudian ada ataxic cerebral palsy, menyebabkan masalah dengan persepsi keseimbangan karena cerebral palsy mempengaruhi kontrol otot dan koordinasi gerak tubuh. Kadang anak dengan cerebral palsy kesulitan untuk berdiri. Anak dengan cerebral palsy juga terkadang memiliki permasalahan dalam pernapasan, sulit makan dan berbicara, serta gangguan pada kandung kemih dan kontrol usus. Penyebab cerebral palsy. Penyebab cerebral palsy tidak selalu diketahui. Ada banyak kasus di mana dokter tidak mengetahui apa yang menyebabkan cerebral palsy terjadi pada anak. Kebanyakan penyebab cerebral palsy adalah karena kerusakan otak yang terjadi sebelum atau selama kelahiran bayi. Ada juga yang terjadi setelah umur 3 hingga 5 tahun, yang mana pada saat itu merupakan gangguan perkembangan anak. Kerusakan otak dapat terjadi karena banyak faktor, diantaranya infeksi, kelainan genetik. Kerusakan otak dapat terjadi karena banyak faktor, diantaranya infeksi, kelainan genetik, masalah kesehatan ibu, atau suatu hal yang mengganggu perkembangan otak normal. Kerusakan otak pada bayi juga dapat menyebabkan cerebral palsy. Bayi yang keracunan timbal, terkena meningitis bakteri, dan beberapa sindrom bayi juga memberi andil yang menyebabkan anak memiliki cerebral palsy. Kelahiran prematur juga dapat menjadi penyebab cerebral palsy. Bayi yang beratnya kurang dari 3,3 pon atau 1.510 gram memiliki resiko lebih tinggi memiliki CP dibandingkan dengan bayi yang memiliki berat normal. Kelahiran prematur dapat memberikan resiko kelainan pada perkembangan otak bayi yang bisa menjelaskan Kelahiran prematur dapat memberikan risiko kelainan pada perkembangan otak bayi yang bisa menyebabkan CP terjadi pada bayi tersebut. Gejala cerebral palsy. Seseorang dengan cerebral palsy akan menunjukkan tanda-tanda gangguan fisik tertentu yang bisa kita amati. Gejala cerebral palsy adalah disfungsi gerakan yang dimiliki seseorang yang membuat kelainan pada lengan, kaki, dan bahkan pada bagian wajah. Ciri fisik ini bisa diperkuat jika orang tersebut kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuhnya, kesulitan berbicara, atau bahkan hanya untuk berdiri. CP adalah gangguan yang mempengaruhi otot dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan otot. Oleh sebab itu, orang dengan CP biasanya akan memiliki tungkai yang kaku dan merasa sakit ketika digerakkan secara paksa. Dia juga akan memiliki badan yang bergetar dan kadang menggeliat tanpa sebab yang pasti. Seseorang dengan cerebral palsy juga memiliki permasalahan dengan keseimbangan sehingga ia akan mengalami kesulitan saat ingin berdiri, duduk, atau kegiatan lain yang membutuhkan keseimbangan tubuh. Apabila seseorang sudah pada tahap komplikasi, orang tersebut atau anak dengan cerebral palsy tersebut akan mengalami gangguan intelektual, kejang, gangguan pendengaran, dan penglihatan.
Klasifikasi cerebral palsy. Dalam teori Baldwin atau Suciati Sumantri tahun 2006 ayat 122, cerebral palsy dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Spasticity, yaitu kerusakan pada korteks cerebellum yang menyebabkan hyperactive reflex dan stretch reflex. Spasticity dapat dibedakan menjadi yang pertama, spasticity yaitu kerusakan pada korteks cerebellum yang menyebabkan hyperactive reflex dan stretch reflex. Spasticity dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada paraplegia, apabila kelainan menyerang kedua tungkai. Yang kedua, quadriplegia, apabila kelainan menyerang kedua tungkai dan kedua tangan. Hemiplegia, apabila kelainan menyerang satu lengan dan satu tungkai dengan terletak pada belahan tubuh yang sama. D. Atetosis, yaitu kerusakan pada bangsal ganglia yang mengakibatkan gerakan-gerakan menjadi tidak terkendali dan terarah. Ataxia, yaitu kerusakan otot pada cerebellum yang mengakibatkan gangguan pada keseimbangan. Kemudian ada tremor, yaitu kerusakan pada bangsal ganglia yang berakibat timbulnya getaran-getaran berirama, baik yang bertujuan maupun yang tidak bertujuan. Kemudian ada rigidity, yaitu kerusakan pada bangsal ganglia yang mengakibatkan kekakuan pada otot. Faktor-faktor penyebab cerebral palsy. Faktor penyebab ada tiga, yaitu prenatal atau sebelum kelahiran, natal atau saat proses kelahiran, dan postnatal saat sesudah kelahiran. Faktor prenatal atau sebelum kelahiran bisa terjadi karena pendarahan waktu ibu hamil, keguguran yang sering dialami ibu, dan konsumsi obat-obatan yang dilarang saat hamil. Faktor natal atau saat kelahiran, penggunaan alat-alat yang bisa mencederai bayi pada waktu proses kelahirannya, penggunaan obat bius pada proses kelahiran, dan bayi terlahir prematur. Yang ketiga adalah postnatal atau setelah kelahiran. Bisa terjadi karena penyakit tuberkulosis, radang selaput otak, dan radang otak. Kemudian saya akan menjelaskan cerebral palsy pada anak. Anak-anak dengan cerebral palsy memiliki berbagai tingkat kecacatan fisik. Beberapa anak hanya memiliki gangguan ringan, sementara yang lain memiliki kasus berat. Kasus ini tergantung pada separah apakah kerusakan otak pada anak tersebut. Kerusakan otak yang menyebabkan cerebral palsy pada anak juga dapat mempengaruhi fungsi otak lainnya dan menyebabkan masalah medis lainnya, seperti gangguan pada mata atau resiko kebutaan, gangguan pendengaran, gastroesophageal reflux atau sering meludah, kesulitan untuk bicara, drooling atau ngeces, kerusakan pada gigi, gangguan tidur, osteoporosis atau tulang rapuh, masalah perilaku, kejang, memiliki permasalahan komunikasi seperti mendengar dan berbicara, dan cacat intelektual banyak ditemukan pada anak dengan cerebral palsy. Cerebral palsy pada anak juga mengakibatkan anak membutuhkan kawat gigi atau kursi roda untuk mendukung aktivitas mereka. Mengobati cerebral palsy saat ini cara mengobati cerebral palsy.
Saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasi cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan dengan terapi dan bantuan peralatan khusus. Terapi dapat memberikan bantuan dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang memiliki cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy Pengobatan cerebral palsy menggunakan kawat gigi akan membantu anak meningkatkan fungsi otot. Pengobatan lain untuk cerebral palsy adalah dengan bedah ortopedi yang dapat memperbaiki dislokasi pinggul dan skoliosis atau kelengkungan pada tulang belakang. Kita juga bisa membantu anak dengan cerebral palsy melalui makanan. Diet tinggi kalsium, fosfor, dan vitamin D akan membantu membentuk tulang dan otot yang kuat. Memastikan anak-anak memiliki nutrisi yang tepat akan membantu mereka memperoleh tenaga dalam menjalani hidup sehari-hari. Apabila tingkat CP-nya parah, mungkin perlu mendapatkan tim profesional untuk terus memantau perkembangan anak-anak tersebut. Tim profesional tersebut dapat terdiri dari dokter, terapis, psikolog, perawat, dan pendidik. Cerebral palsy adalah gangguan psikologi perkembangan yang sangat membutuhkan bantuan kita semua. Cerebral palsy adalah gangguan psikologi perkembangan yang sangat membutuhkan bantuan kita semua. Jadi, marilah kita peduli dengan individu yang memiliki cerebral palsy. Permasalahan dan kebutuhan anak-anak tunadaksa. Mereka dengan gangguan gerak mengalami kesulitan gerak yang diakibatkan tidak atau kurangnya berfungsi anggota tubuh, kaki atau tangan mereka, seperti anggota tubuh mengecil, kaku, layu, atau tidak tumbuh. Mereka dengan gangguan gerak juga ada yang mengalami kesulitan mengontrol gerak yang diakibatkan kerusakan pada struktur tulang, sistem saraf, otot, sendi. Dalam kondisi ini, mereka dengan gangguan gerak ada yang diikuti dengan kesulitan berbicara dan tremor atau gemetar. Bagaimana mengenali ciri mereka? Mereka dengan gangguan gerak dapat kita kenali dengan melihat kondisi fisik mereka. Misalnya, tidak ada kaki atau tangan, baik keduanya ataupun salah satunya. Kaki atau tangan bengkok, mengecil, lebih pendek atau tidak tumbuh. Mereka sulit duduk tegak, mereka sulit bergerak dan sulit berpindah tempat atau posisi. Jika hendak berdiri, mereka harus bertumpu pada sesuatu. Mereka sulit menjangkau sesuatu di tempat yang tinggi dan di tempat yang rendah seperti lantai. Terkadang bicara mereka tidak jelas dan membuat gerakan yang tidak terkontrol atau gerakan yang tidak disadari. Apa layanan atau sarana khusus yang dibutuhkan mereka? Mereka dengan gangguan gerak membutuhkan sarana khusus seperti kruk dan kursi roda untuk membantu gerak mereka. Papan bidang miring atau ramp menjadi perlu untuk disediakan bila mereka bergerak atau berjalan dengan perbedaan ketinggian. Mereka membutuhkan ruang gerak yang lebih lebar. Sangat baik bila di sepanjang dinding dipasangkan
railing agar mereka dapat berpegangan saat bergerak ataupun berjalan. Di antara mereka ada yang membutuhkan layanan terapi. Bagaimana membantu mereka? Kita bisa membantu mereka atau tidak? Dengan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, juga tidak atau kurang berfungsinya struktur tulang, sistem saraf, sendi, dan otot, mereka lebih memfungsikan panca inderanya. Juga memfungsikan anggota tubuh yang masih mampu untuk bergerak. Bila tidak ada kedua tangan, mereka perlu berlatih untuk menulis dengan kaki. Bila tidak ada kedua tangan dan kaki, mereka perlu dibantu untuk berlatih menulis dengan mulut. Bantuan lain, kita dapat mendorongkan kursi roda setelah mendapat persetujuan dari mereka. Bukan sekedar mendorong, tetapi kita dapat menyediakan papan bidang miring untuk memudahkan mereka bergerak atau berjalan. Bila mereka menggunakan kruk, biarkan mereka memegang lengan dan bertumpu pada kita. Perhatikan, pindahkan barang-barang yang mengganggu gerak. Tawarkan tempat duduk dekat pintu. Letakkan barang-barang di tempat yang mudah dijangkau ataupun tempat yang dekat dengan mereka. Cara khusus lainnya, bicara lambat, jangan terlalu panjang kepada mereka dengan gangguan gerak yang juga mengalami kesulitan bicara. Untuk beberapa kondisi, mereka dengan gangguan gerak membutuhkan bantuan terapi. Yang sederhana, kita dapat membantu memperkuat otot mereka dengan meminta mereka meremas-remas malam atau lilin mainan, atau langsung berlatih kegiatan fungsional seperti makan sendiri dengan sendok. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari pendidikan anak tunadaksa. Anak dengan gangguan motorik atau biasa disebut dengan istilah anak tunadaksa erat hubungannya dengan anak cacat yang tidak berguna. Anak-anak tunadaksa atau cripple pada zaman Renaissance pernah disebutnya sebagai setan atau satan yang disejajarkan dengan makhluk yang jahat atau evil dan tidak pantas untuk diberi hidup. Dengan demikian, tidak ada artinya sama sekali keberadaan anak-anak tunadaksa tersebut. Namun, dengan perkembangan zaman, perhatian masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia mulai menyadari keberadaan anak-anak tunadaksa atau anak dengan gangguan gerak. Masyarakat mulai mengakui keberadaan dan mulai menyadari bahwa anak tunadaksa tersebut memiliki potensi seperti anak normal atau anak-anak pada umumnya jika mendapatkan pelatihan atau pelayanan pendidikan yang tepat. Oleh karena itu, perkembangan pelayanan pendidikan yang dipelopori oleh para ahli mulai berkembang di seluruh dunia. Dr. William John Little merupakan seorang ahli ilmu kedokteran yang pertama kali tertarik meneliti dan menolong anak-anak yang menunjukkan gejala spastik diplegia pada tahun 1861. Hasil kerja dari Dr. William John Little kemudian diikuti ahli-ahli lain seperti
Dr. Sigmund Freud tahun 1883 dan Sir William Osler tahun 1889. Di Inggris, pertolongan dan pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa dimulai dari kasus-kasus cerebral palsy secara individual. Pada tahun 1941, Henry Weston merupakan orang pertama yang memberikan pelayanan dan pertolongan pada anak tunadaksa. Setelah mempelajari cara-cara kerja yang dilakukan oleh Phelps dan Croydon, yang sekaligus menyelenggarakan asrama bagi anak-anak tunadaksa tersebut. Di tahun 1948, jumlah sekolah untuk anak tunadaksa bertambah 2 buah, yaitu Westerly di Edinburgh dan Carlton House School di Birmingham. Kedua sekolah tersebut memiliki peranan penting bagi perkembangan pelayanan pendidikan anak-anak tunadaksa, terutama cerebral palsy, di seluruh Inggris sejak dahulu hingga sekarang. Perhatian masyarakat di seluruh dunia dengan anak luar biasa semakin mempercepat laju perkembangan, pertolongan, dan pelayanan pendidikan bagi anak-anak tunadaksa tersebut. Cepat laju perkembangan tersebut juga terjadi di Indonesia. Perkembangan layanan pendidikan bagi anak tunadaksa di Indonesia sendiri tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Rehabilitas Sentrum atau RC di Surakarta di bawah naungan Departemen Sosial dan Departemen Pertahanan yang didirikan oleh Profesor Dr. Suharso tahun 1946 yang kini bernama Panti Sasana Bina Daksa dan terletak di belakang Rumah Sakit Muwardi, Surakarta. Pada mulanya, rehabilitasi sentrum atau Panti Sasana Bina Daksa ini memberikan perawatan dan rehabilitasi orang-orang dewasa yang menderita cedera pada anggota gerak akibat perang atau ex-pejuang, seperti operasi, ortopedi, pemberian alat bantu penguat tubuh atau ortosis. Semakin lama pengunjung rehabilitasi sentrum tidak hanya para ex-pejuang atau korban perang saja, tetapi juga penderita cacat usia anak-anak. Maka pada tanggal 5 Februari 1993, Dr. Suharso bersama dengan organisasi ibu-ibu Surakarta mendirikan Yayasan Penderita Anak Cacat yang bertempat di Jalan Slamet Riyadi 364, Surakarta. YPAC ini khusus untuk memberikan pertolongan bagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunadaksa juga di usia anak-anak. Pada awalnya YPAC hanya memusatkan perhatian pada bidang perawatan anak cacat tumbuh. Akan tetapi dalam perkembangannya, YPAC juga menangani aspek sosial dan pendidikan, termasuk juga untuk anak cerebral palsy. YPAC yang berlokasi di Surakarta akhirnya membuka cabang di beberapa kota di Indonesia, seperti di Surabaya, Bandung, Semarang, dan Jakarta. Pada mulanya, YPAC yang berlokasi di Surakarta berstatus sebagai kantor pusat. Namun, setelah kantor pusat YPAC dipindahkan di Jakarta, YPAC Surakarta berstatus menjadi cabang. Unit pendidikan yang dikelola YPAC sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak cerebral palsy, melainkan juga anak-anak cacat fisik lainnya seperti polio, muscle dystrophy, congenital anomaly, dan lainnya. Menurut kurikulum SLB tipe D tahun 1977 dan kurikulum SLB tipe D yang disempurnakan tahun 1984, lembaga pendidikan yang khusus
Menurut kurikulum SLBD tahun 1977 dan kurikulum SLBD yang disempurnakan tahun 1984, lembaga pendidikan yang khusus mendidik anak-anak tunadaksa atau sekolah luar biasa atau yang disingkat SLB bagian D terdiri atas 2 unit, yaitu SLBD unit polio dan SLBD 1 unit cerebral palsy. Perkembangan terakhir menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0126/U garis miring 1994 tentang Kurikulum PLB 1994, maka satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak cerebral palsy termasuk PLB jenis kelainan ganda. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurang jelasnya materi yang disampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena saya sendiri juga masih menimba ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.